Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman driver sekalian dimanapun berada yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan senantiasa diberi rasa semangat oleh Allah di dalam menjalankan order setiap harinya. Pada video kali ini izinkanlah kita kembali berbagi mengenai mekanisme kerja driver yang diinginkan oleh Maxim. Kita ketahui bersama bahwasanya setiap aplikasi ojek online mempunyai peraturan yang harus ditaati oleh drivernya. Itulah aturan kerja yang menjadi mekanisme setiap perusahaan ojek online seperti halnya Maxim. Kita sebagai driver tentunya dikekang dalam satu koridor peraturan yang harus kita taati supaya aktivitas kita menjalankan tugas dari Maxim maksimal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya driver itu dibagi menjadi dua. Yang pertama driver yang sudah prioritas dan yang belum prioritas. Tentu teman-teman driver sekalian sudah mengetahui, dan yang diinginkan oleh Maxim itu untuk driver yang prioritas pada jam sibuk itu agar menjalankan order yang otomatis, karena order otomatis itu adalah prioritas yang diberikan oleh Maxim kepada driver yang sudah menjadi prioritas. Kemudian untuk driver yang belum prioritas pada jam sibuk itu disarankan untuk memperbanyak meminta order. Nah, kemudian setelah jam sibuk selesai, bagi para driver yang prioritas bisa saja memanfaatkan waktunya dengan melihat tab orderan yang dilelang oleh Maxim. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada beda. Cuman yang membedakan antara prioritas dan non prioritas, karena yang prioritas itu sudah mendapatkan atribut jaket, makanya dia direkomendasikan untuk mendapatkan orderan yang otomatis, yaitu orderan baik. Nah, sedangkan yang belum prioritas karena belum mendapatkan atribut, jadi disarankan untuk memperbanyak meminta order yang dilelang oleh Maxim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hubungannya mekanisme kerja yang ditentukan oleh Maxim dengan rating yang driver dapatkan. Nah, mari kita langsung saja ke bagian rating. Kita ke menu, kemudian kita klik di atas menu. Nah, kemudian kita klik lagi rating. Nah, sebagaimana yang terlihat di papan layar, bahwasanya rating kami di sini 99/100. Bahwasanya di sini ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu selesai menurut tugas otomatis. Nah, di bagian ini para driver harus menyelesaikan tugas otomatisnya yang masuk. Tidak boleh mengcancel ataupun memilih-milih order. Itu yang dikehendaki oleh aplikasi Maxim, yang diinginkan oleh pihak Maxim. Jadi kita sebagai driver tidak boleh sebenarnya mengcancel atau menolak order yang masuk secara otomatis. Kemudian selesai tanpa komunikasi di baris yang kedua. Selesai tanpa komunikasi dengan operator. Jadi setiap kita menjalankan order itu disarankan untuk benar-benar mendalami dulu aplikasi driver Maxim. Jangan sampai sewaktu kita menjalankan order kita banyak bertanya kepada operator, seperti halnya kita menghubungi kantor maupun call center Maxim dalam menjalankan order. Misalnya customer itu tidak bisa dihubungi. Nah, langsung saja kita tanya ke kantor misalnya, halo misalnya, ini tolong bantu saya, customer tidak bisa dihubungi. Nah, hal ini akan menjadikan poin kita kurang di dalam
bagian selesai tanpa komunikasi dengan operator. Jadi kalau kita menjalankan order tanpa berkomunikasi atau minta arahan dari operator, maka nilai kita akan 100. Kemudian diselesaikan pada jam sibuk. Driver yang sudah prioritas itu akan sangat diutamakan atau sangat diandalkan di dalam order pada jam-jam sibuk, yaitu jam-jam pergi ke kantor, pergi ke sekolah, ya kan? Nah, itulah jam-jam sibuk, pulang kantor atau pulang sekolah. Jam 6 sampai jam 9 pagi atau jam 4 sore sampai jam 6 malam, sampai jam 7 malam. Itulah jam-jam sibuk di mana para customer itu benar-benar memerlukan pertolongan para driver. Nah, pihak Maxim itu mengandalkan driver-driver yang prioritas karena mereka sudah mempunyai atribut. Nah, supaya CR ataupun Maxim itu, peran Maxim terlihat di jalanan raya dengan baju kuningnya. Nah, itu makanya Maxim mengandalkan para driver yang sudah prioritas. Nah, kemudian di poin yang keempat, ada order terselesaikan menurut waktu. Nah, mengapa banyak daripada driver yang menanyakan kenapa di poin order terselesaikan menurut waktu ini jarang sekali yang bisa memenuhi target waktu yang ditentukan oleh Maxim? Karena Maxim itu berasal dari Rusia. Yang dia pakai menjadi acuan mapnya, GPS-nya, yaitu menggunakan taksi vektor yang terkenal di Rusia. Nah, sedangkan kita di Indonesia itu menggunakan Google Map. Nah, jadi otomatis kita tidak bisa memenuhi ketentuan waktu yang ditargetkan oleh si Maxim. Nah, sebagai contoh sering kita alami, sebelum kita sampai menuju ke titik penjemputan itu alarm sudah berbunyi karena begitu singkatnya. Karena acuan daripada Maxim itu sesuai dengan asalnya, yaitu dari negara Rusia, dia menggunakan taksi vektor. Nah, sedangkan di Indonesia kita menggunakan Google Map. Kemudian selanjutnya di poin jumlah rata-rata order terselesaikan selama saya memang 20 hari ini tidak begitu aktif. Di dalam bulan puasa memang saya aktif di pagi hari saja. Jam 7 sampai jam 9 saya sudah pulang karena nggak bisa maksimal. Nah, kemudian poin yang keenam. Nah, order prioritas yang diselesaikan itu mengacu kepada jumlah rata-rata order yang diselesaikan selama sehari. Nah, kemudian ada komentar positif. Nah, di sini para driver harus menerapkan strategi supaya customer itu memberikan komentar positif. Entah itu secara langsung ataupun driver yang memintanya. Nah, sebagai contoh misalnya telah selesai menjalankan order, kita bilang saja sama customer, tolong Mas ya komentarnya nanti, komentar positifnya. Nah, ya itu bisa dilakukan oleh driver. Nah, kemudian yang kedua yang di bagian bawah adalah parameter negatif. Harus teman-teman driver hindari. Yang poin yang pertama di parameter negatif yaitu penolakan tugas otomatis. Jangan sampai menjadi driver itu menolak tugas otomatis yang diberikan oleh Maxim. Misalnya sebagai contoh, tugas masuk orderan back tank ke aplikasi kita. Nilai nominalnya 7.900. Nah, seharusnya kita sebagai driver tidak boleh menolaknya. Tetapi ada saja para driver yang agak pilih-pilih. Nah, akhirnya menolak tugas otomatis tadi. Nah, nanti penolakan itu akan muncul di sini. Misalnya sekali menolak berarti di sini sekali melakukan penolakan. Akan muncul angkanya di sini. Nah, kemudian poin yang kedua di parameter negatif yaitu pembatalan atas inisiatif pengemudi. Ini bukan hanya tugas otomatis, tetapi bisa juga tugas food shop maupun delivery.
Nah, misalnya sebagai contoh, order itu sudah masuk ke aplikasi kita. Tetapi karena kita ada sesuatu halangan atau karena tarifnya murah, terus kita tolak order tersebut dengan sengaja, dengan alasan yang kita buat sendiri, maka nanti akan muncul di poin yang kedua, pembatalan atas inisiatif pengemudi. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu penolakan terlambat pemesanan sebelumnya. Sebagai contoh, kita menolak order yang sudah kita ambil. Nah, ini biasanya ada di order food shop dan delivery. Jadi kalau kita sudah mengambil atau meminta order yang dilelang oleh Maxim, itu seyukyanya sudah seharusnya kita jalankan. Jangan sampai kita minta order tetapi kita akhirnya membatalkannya dengan alasan keterlambatan. Saya tidak bisa tiba di tempat pemesanan tepat waktu. Nah, itu biasanya alasannya seperti itu. Nah, itu nanti penolakan kita itu karena kita meminta order tersebut kemudian kita tolak dengan alasan kita tidak bisa tepat waktu, ya kan? Nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian poin yang keempat di parameter negatif, jumlah pesan panggil saya. Jumlah pesan panggil saya. Nah, sebagai driver seharusnya jangan sampai meminta customer untuk memanggilnya atau melakukan panggilan kepada driver, tetapi justru sebaliknya, seharusnya driver yang memanggil atau berinisiatif memulai chat terlebih dahulu dengan customer. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka di sini nanti akan muncul di parameter negatif ini akan muncul berapa kali kita melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang keempat, pelanggaran berdasarkan order. Nah, kemudian yang poin yang terakhir yang sangat penting yaitu ulasan negatif. Ulasan negatif daripada customer. Nah, makanya kita sebagai driver itu harus sangat hati-hati di dalam melayani customer. Karena salah-salah apa yang kita lakukan itu memicu customer memberikan ulasan negatif. Sebagaimana di video sebelumnya sudah saya sampaikan, ada 10 kurang lebih ulasan negatif, penyebab ulasan negatif, ya kan? Seperti kebersihan, seperti kesopanan, attitude, seperti halnya pakaian yang kita kenakan, kebersihan kita, kebersihan kendaraan kita, perlakuan kita kepada customer, itu semuanya sangat penting dan untuk kita hindari supaya customer itu tidak memberikan ulasan negatifnya. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa kita sampaikan perihal mekanisme kerja driver yang diinginkan oleh Maxim dan hubungannya dengan rating. Jadi kalau kita melaksanakan order itu memakai mode aman itu dalam artian kita tidak pernah mengcancel, kita tidak pernah pilih-pilih order, kita bagus pelayanan kita kepada customer. Nah, niscaya akan menjadikan nilai plus kita untuk senantiasa diprioritaskan oleh Maxim. Karena yang kita khawatirkan itu kan aktivitas kita selama menjadi driver itu kan sudah terbaca oleh server Maxim. Jadi pihak server itu sudah bisa mengambil kebijakan untuk para drivernya, bagaimana driver ini menjalankan ordernya, bagaimana sikap driver ini di dalam menerima order, apakah sering menyakiti customer atau gimana, sering melakukan kesalahan atau gimana. Itu semua sudah terekam oleh server Maxim. Apabila ada teman-teman driver kita yang kena PM, ada yang keblokir, yaitu mungkin karena kehilafan atau karena kesengajaan, kita tidak tahu semua. Cuman yang satu hal yang perlu diingat bahwasanya aktivitas kita selama menjadi driver itu direkam oleh pihak Maxim. Nah, demikianlah yang saya sampaikan sekedar sebagai referensi pengalaman
kepada teman-teman supaya kita semua sebagai driver lebih meningkatkan kinerja kita demi kelangsungan penghasilan kita sebagai driver Maxim. Kurang lebihnya kita mohon maaf, dan mudah-mudahan video yang kita bagikan, yang kita buat menjadi manfaat buat khususnya pribadi saya dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.